Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Hijriati Anur dari kelas Gizi 3B dengan NIM 2007026053. Kali ini saya akan melaporkan laporan perhitungan data konsumsi pangan dengan metode food recall dan food record 2 kali 24 jam. Latar belakang. Tingkat kecukupan gizi individu dan kelompok masyarakat dapat diperoleh melalui survei konsumsi pangan. Ada dua jenis penelitian konsumsi makanan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kualitatif asupan seperti food frequency, dietary history, metode food recall, dan food list. Penelitian kuantitatif asupan melalui food recall dan food record dimaksudkan untuk mengukur jumlah makanan yang dikonsumsi setelah akhir hari pengukuran. Perkiraan kuantitatif kebiasaan makanan dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan survei konsumsi pangan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat konsumsi makanan pada responden dalam 2 kali 24 jam. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi responden dalam 2 kali 24 jam. Yang ketiga adalah metode. Metode yang dilakukan dalam survei kali ini adalah metode food recall 2 kali 24 jam dan metode food record 2 kali 24 jam pada responden yang berbeda. Hasil dan pembahasan dari pelaksanaan survei konsumsi pangan kali ini. Yang pertama, dengan metode food recall. Diperoleh data responden yang pertama bernama Maharani Nur Azizah dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, berat badan 79 kg, tinggi badan 148,8 cm, dan aktivitas yaitu sebagai mahasiswa yang merupakan aktivitas sedang. Selanjutnya perlu dihitung IMT dari responden tersebut. Yang dimana ditemukan bahwa IMT responden milik Maharani mengalami overweight atau overweight berat, dimana range-nya masuk ke dalam overweight berat, dan sehingga membutuhkan perhitungan menggunakan berat badan ideal atau BBI. Berikut adalah perhitungan rumus IOM dan rumus Mifflin, sehingga ditemukan kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang harus dipenuhi oleh responden Maharani. Berikut merupakan form food recall 2 kali 24 jam yang dimana terdiri dari kolom waktu, menu, teknik pengolahan, bahan, URT atau ukuran rumah tangga, berat matang, berat mentah, dan keterangan. Keterangan tersebut berisi faktor konversi dari berat mentah menjadi berat matang atau berat matang menjadi berat mentah. Ini merupakan perhitungan data konsumsi pangan responden 1 food recall hari pertama menggunakan tabel komposisi bahan makanan, daftar komposisi bahan makanan dengan TKPI 2017 oleh Kemenkes. Ditemukan total energi pada hari pertama yaitu 1282,6 kalori, protein 44,1 gram, lemak 85,2 gram, dan karbohidrat 100,4 gram. Ini merupakan form food recall 2 kali 24 jam pada hari kedua. Masih pada form yang sama, terdiri dari waktu, menu, teknik pengolahan, bahan, URT, berat matang, berat mentah, dan faktor konversi.
saja juga perhitungan data konsumsi pangan responden yang pertama pada hari kedua. Ditemukan hasil total energi yaitu 1103,1 kalori, protein 45,1 gram, lemak 60,7 gram, dan karbohidrat 111,2 gram. Untuk analisis datanya, yang pertama menghitung asupan rata-rata harian. Pada pelaksanaan survei konsumsi kali ini, sebenarnya metode food recall dan food record harus dilakukan pada hari yang berbeda. Semisal hari pertama, semisal dalam 2 kali 24 jam, hari pertama itu harus hari kerja, yang kedua itu hari libur, sehingga dapat ditentukan asupan rata-rata harian milik responden dan dapat ditemukan ritme yang berbeda dalam pola konsumsi hari kerja dan hari libur. Namun pada pelaksanaan survei konsumsi saya kali ini, saya menggunakan hari kerja semua sehingga hasil asupan rata-rata hariannya tidak akurat. Dan begini mungkin cara menghitung asupan rata-rata harian, yaitu dengan total energi hari pertama ditambah total energi hari kedua lalu dibagi 2. Selanjutnya protein, lemak, dan karbohidrat juga sama. Selanjutnya adalah untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi dari responden yang pertama menggunakan berdasarkan pendekatan IOM dan berdasarkan pendekatan Mifflin. Di sini terlihat bahwa kecukupan gizi dari responden yang pertama, khususnya pada energi, itu mengalami defisit berat, protein juga defisit berat, lemak berlebih, dan karbohidrat kurang. Untuk yang pendekatan Mifflin juga sama, yaitu energi defisit berat, protein defisit berat, lemak lebih, dan karbohidrat kurang. Lalu yang kedua adalah metode food record. 5 kg dan tinggi badan 166 cm, aktivitasnya mahasiswa dan termasuk aktivitas sedang. Yang kedua sama seperti yang pertama, yaitu menghitung IMT tubuh dari responden yang kedua, Rehan. Dan menghitung berat badan ideal karena ditemukan bahwa IMT responden mengalami tidak termasuk status gizi yang normal, sehingga harus dibutuhkan perhitungan berat badan ideal. Lalu sama menggunakan rumus IOM dan Mifflin juga untuk mengetahui kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat yang harus diasup oleh Raihan. Ini merupakan cara perhitungan dari rumus IOM dan rumus Mifflin. Ini merupakan form food record 2 kali 24 jam dan isinya juga masih sama seperti yang tadi, yaitu terdiri dari waktu, menu, teknik pengolahan, bahan, URT, berat matang, berat mentah, dan faktor konversi. Ini juga merupakan perhitungan data konsumsi pangan. Dari Rehan ditemukan bahwa total energi dalam hari pertama yaitu 1729,7 kilokalori. Ini form food record dari kedua, dan ini perhitungannya. Ditemukan total energi 1119,4 kilokalori. Terakhir menuju ke pembahasan. Berdasarkan data survei konsumsi pangan, kedua responden memiliki status gizi yang berlebih atau overweight, sehingga dalam perhitungan IOM dan Mifflin memerlukan data BB ideal terlebih dahulu. Responden atas nama Maharani sedang melakukan program penurunan berat badan, sehingga dalam konsumsi makanan sehari-hari, responden memerlukan pengurangan porsi dari porsi makanan biasanya. Survei ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut pada hari kerja, baik yang metode recall maupun record, sehingga tidak bisa didapatkan penilaian asupan rata-rata pada responden dan
membandingkan dengan kebutuhannya berdasarkan rumus Iom dan Mifflin. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Asupan makanan mempengaruhi status gizi seseorang, namun berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan, tingkat asupan makanan yang lebih rendah tidak menentukan status gizi, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti program penurunan berat badan atau diet. Responden yang mengikuti program diet sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau seseorang yang ahli di bidangnya atau ahli gizi selama pelaksanaan program, agar tetap aman dan tidak menimbulkan gangguan pada tubuh. Berikut merupakan Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.